Assalamualaikum sobat sekalian, kembali lagi di channel kita bersama Junaidi Tukang. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya kepada sobat sekalian terkait dengan 3 penyebab ajian itu gagal sobat sekalian. Jadi dalam pengajian itu ada beberapa hal yang sangat penting sekali sobat sekalian diperhatikan. Apabila dalam hal tersebut kita lalai, artinya kita abaikan, itu sangat menyebabkan ajian itu akan gagal. Jadi 3 penyebab ajian gagal itu berdasarkan pengalaman saya pribadi sobat sekalian ya. Yang pertama adalah terkait dengan material. Yang kedua terkait dengan kondisi dinding. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan metode pengajian. Oke sobat sekalian, kita bahas satu-satu sobat sekalian ya. Jadi mungkin ini untuk para pemula ya, lebih khusus untuk para pemula. Mungkin kalau sobat-sobat yang sudah expert ya di dalam bidang pengajian itu skillnya tidak dilakukan lagi sobat sekalian ya. Cuman untuk para pemula yang perlu diperhatikan berdasarkan pengalaman saya ya, saya berbagi nih sobat sekalian ya. Jadi yang pertama itu tentang material. Kalau misalkan kita pakai material semen abu-abu itu sobat sekalian ya, entah mereknya apapun, berdasarkan pengalaman saya itu yang pertama itu materialnya itu harus baru, premium, bukan premium ya, harus baru. Artinya kalau nggak baru tapi belum kadaluarsa. Seperti apa ciri-ciri semen kadaluarsa itu? Jadi semen itu sobat sekalian ada batas apa ya, batas expirednya lah mungkin ya, tapi berdasarkan penyimpanan juga pengaruh juga. Jadi kalau penyimpanan semen itu di tempat yang enggak lembab, enggak dingin, tempat yang kering, bebas dari air, bersihkan air dan lain sebagainya, itu mungkin tahan lama sobat sekalian ya. Tapi kalau tempat penyimpanan semen itu di tempat yang istilahnya agak dingin, kemudian agak kena jeripatan air itu ya, kena percikan air dan lain sebagainya, maka semen itu akan mengeras sobat sekalian. Mungkin kalau didiamin juga, kalau tempatnya bagus, cuman lama sobat sekalian, mungkin juga mengeras. Kalau itu kita paksakan untuk mengaji sobat sekalian ya, itu hasilnya itu jelek sekali sobat sekalian. Karena kenapa? Begitu kita tarik seret, itu ada nempel satu dek. Jadi kalau kita taruh di tembok ini sobat sekalian ya, dinding sobat sekalian ya, kemudian misalkan kita aji seret, nanti ada butiran kecil satu, kita tarik, rusak ajian gitu sobat sekalian. Itu pengalaman saya. Jadi usahakan material itu kalau bisa habis beli dari toko, itu biasanya kan masih baru. Kalau enggak material baru, intinya jangan sampai material itu kadaluarsa. Misalkan kalau dalam pengajian seperti itu sobat sekalian, karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Ketika saya beli baru itu enak sekali sobat sekalian, dan hasilnya sangat memuaskan. Kemudian yang kedua adalah tentang hal yang menyebabkan ajian itu gagal. Yang kedua itu tentang kondisi dinding. Jadi saya melihat tukang, menanyakan dan praktek sobat sekalian ya, berkali-kali itu gagal terus sobat sekalian. Jadi ajian itu jadi, cuman hasilnya kurang maksimal. Jadi yang namanya kondisi dinding itu usahakan bagi para pemula ini sobat sekalian, usahakan dinding itu lembab. Lah standar lembab itu penyiramannya itu berapa kali itu tergantung mungkin ya daerah dingin kah, daerah tempatnya panas kah dan lain sebagainya, atau dengan bata merah kah, bataku. Kalau saya di sini kebetulan pakai bataku sobat sekalian ya. Jadi penyiraman itu paling enggak itu mungkin 3 kali sobat sekalian ya. Penyiramannya santai aja.
disiram, dikasih jeda. Mungkin penyiraman pertama itu jadi dinding plesteran kita kasih air sebelum kita aci seperti itu. Jadi di dalam penyiraman itu sobat sekalian ya, standarnya itu adalah kondisi lembab. Entah 1 kali sudah lembab, 2, 3, bahkan 4 kali pun bisa jadi sobat sekalian ya. Dan ciri-ciri lembab itu seperti apa? Jadi ciri-ciri lembab itu kalau kita pegang, misalkan dinding plasternya, kita pegang pakai tangan itu udah terasa sobat sekalian, dingin terasa. Pokoknya anyep lah, bahasa Jawanya itu anyep. Jadi kita pegang ini dingin. Kemudian kalau kita hasilnya itu kayaknya ada dingin lah, dingin. Namanya lembab lah. Itu sobat sekalian ya. Jadi kalau kondisi dinding itu lembab, ngaji itu enak. Begitu kita tarik, seret, kita kemana itu tidak langsung kering sobat sekalian. Tapi kalau kondisi dinding kering, kita paksakan untuk ngaji, biasanya itu ya, kalau untuk semen yang abu-abu itu atau hitam apa namanya itu begitu kita tarik, seret, langsung kering sobat sekalian. Dan kalau kering itu tidak bisa ditarik lagi, tapi ada solusinya sobat sekalian. Kalau sudah terlanjur seperti itu, jadi ketika kita penyiraman dinding itu kurang maksimal, misalkan kurang penyiraman dan terpaksa kita sudah mengaji ya, sudah kita tarik pengajian, ternyata udah kering di sini. Jadi caranya itu kalau saya siram sobat sekalian ya. Saya siram itu, ngaji ini saya siram dari atas atau kita semprot. Tapi jangan banyak-banyak airnya. Intinya jangan ajian itu jangan sampai hilang, jangan sampai turun ke bawah maksudnya. Jadi kalau sudah basah, baru kita tarik lagi sobat sekalian. Itu bisa sobat sekalian. Kita akalin namanya. Karena sudah terlanjur dari awal kita sudah kurang pas lah, menurut saya. Jadi yang kedua itu sobat sekalian ya. Terus yang ketiga ini teknik pengajian. Jadi dalam pengajian itu ada tahap pertama dan tahap kedua. Kalau saya, jadi lihat kondisi dinding. Misalkan dindingnya itu kita aci pertama itu masih kelihatan lubang-lubangnya, itu berarti kita, biasanya saya pakai 2 kali ya. Jadi 2 lapis bukan? Benar. 2 lapis maksudnya. Jadi dalam pengajian itu metodenya yang pertama ada yang menyebabkan ajian dinding tidak maksimal tadi sebenarnya. Penyebab metode pengajian. Dalam pengajian itu 2 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama menutupin pori-pori yang ada di dinding. Tahap kedua posisi penghalusan. Nah, yang paling penting finishingnya ini sobat sekalian ya. Tekniknya itu ketika menggosok sobat sekalian. Ini sangat penting juga. Jadi di dalam penggosokan itu jangan sampai kondisi ajian yang sudah kita tebar itu, sudah kita hampar itu sudah terlalu lama atau sudah kering baru kita gosok. Biasanya itu tidak maksimal, bikin lama sebetulnya. Kalau saya setengah kering, tidak terlalu kering, tapi intinya masih bisa digosok. Jadi dalam penggosokan itu adalah menurut saya adalah finishing, karena kalau bagian digosok ya mungkin ya. Kalau saya biasanya saya gosok sebetulnya, karena dalam penggosokan itu menurut saya finishing. Ketika gosokan kita itu di posisi yang timingnya pas, itu membuat ajian itu menjadi halus. Tapi kalau posisi timingnya itu mungkin ya masih basah, itu tidak bagus sebenarnya. Terlalu basah tidak bagus, apalagi terlalu kering malah tidak bagus lagi. Jadi pasnya itu masih agak-agak lembek, cuma tidak basah. Ya, beda loh lembek sama basah. Kalau lembek itu mungkin airnya sudah tidak ada, tapi kalau basah itu masih ada airnya. Jadi tapi masih lembek, namanya lembek masih empuk lah. Kita gosok itu masih bisa seperti itu. Dan ada lagi metode pengajian itu. Misalkan dinding kita panjangnya itu 5 meter, tingginya 3 meter. Tingginya misalkan 2,5 lah, kan separuh misalnya ngaji itu. Itu kalau saya ngaji itu biasanya bertahap sebenarnya, tidak langsung 5 meter sekaligus baru digosok itu enggak.
Kalau saya mungkin ya 1 meter gitu atau enggak 2 meter baru digosok. Jadi tidak langsung sekaligus kita tebarkan ajian, habis itu baru gosok. Jadi selesai tebar ajian, yang sebelah udah kering. Itu biasanya gitu. Kecuali 2 orang atau 3 orang, bahkan banyak orang tidak masalah. Mungkin ada bagian masing-masing sobat sekalian ya. Jadi mungkin itu aja sobat sekalian sharing kita pada hari ini. Sharing saya pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, wabil khusus bagi para pemula. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa sobat sekalian, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya sobat sekalian ya, karena itu semua gratis dan membuat kami semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.